Dan rekaman baru saja secara resmi kita mulai. Jadi kita akan masuk. Bagusnya gimana ini ya? Oke, gini aja deh. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini adalah pelajaran kita yang ketiga, sesi kita yang ketiga. Dan saya harap semua sudah menonton sesi yang kedua. Jadi untuk sedikit mengingatkan, minggu lalu kita tidak ada kelas karena kita ada tangga merah dan kita ada seminar di GITS. Sehingga 2 minggu yang lalu kita sempat coba kelas, tapi ada masalah teknis, gangguan internet dan lain sebagainya. Entah kenapa, mungkin hubungan internet di tempat saya sangat bermasalah waktu itu, sehingga sering putus-putus. Sehingga saya merekam kelas itu, dan itu sudah diupload di YouTube ya, di channel YouTube saya. Jadi bagi yang belum menontonnya, sangat diharapkan untuk menonton itu. Tidak sampai 2 jam. Kalau saya nggak salah sekitar 1,5 jam begitu. Jadi silakan ditonton yang satu itu. Oke, nah kita akan masuk ke pelajaran ketiga, dan sebelum berlanjut lagi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami memohon Kau yang akan menolong supaya kami dapat membahas materi dengan sebaik-baiknya. Kami dapat melihat ayat-ayat yang mengajarkan tentang Roh Kudus, berbagai aspek dari Roh Kudus yang adalah Allah yang kami sembah juga di dalam Tritunggal, agar kami dapat memahaminya dengan tepat Tuhan. Engkau yang pimpin kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi coba kita lihat di dalam diktat kita. Ya, dan kita sedang membahas tentang pribadi Roh Kudus. Dan kita bilang Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dan kalau kita bicara bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka ada 2 aspek yang harus kita selidiki dan harus kita benar-benar tekankan, yaitu satu, bahwa dia adalah pribadi. Ya, dia adalah pribadi. Jadi maksudnya dia bukan hanya kuasa Allah. Ya, dia bukan kayak misalnya Allah itu punya tenaga dalam, atau kalau yang dalam istilah menara pengawal mereka bilang Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah begitu. Ya, semacam kayak kalau di kungfu atau di paham banyak pemahaman timur, ada manusia punya chi katanya kan, punya chi. Nah, yang menarik, chi itu sendiri bisa berarti kayak angin gitu ya. Chi itu bisa berarti angin atau energi gitu. Dan yang lucunya, kata roh itu pneuma dalam bahasa Yunani itu juga bisa berarti angin juga gitu. Jadi sepertinya kok bisa, kalau mau disambung-sambungin bisa-bisa aja begitu ya. Tapi kita bilang ya tidak, tentu Roh Kudus adalah pribadi. Jadi kita sudah bahas itu, dan di pelajaran kedua kemarin saya sudah membahas bagian ini, bagian A, yaitu kepribadiannya. Kita sudah bahas panjang lebar gitu ya. Halo? Halo? Tes? Tes 1, 2. Oke, ada suatu berita buruk di sini, yaitu nggak tahu kenapa hal yang sama sedang terulang kembali ya. Moga-moga tidak akan bermasalah. Wow. Oke, tiba-tiba video saya hilang. Saya tidak tahu bagaimana dengan yang lain. Apakah video saya hilang atau tidak? Oke, ada sesuatu yang bermasalah di sini. Tapi kita coba ya. Kita coba terus. Oke, suara masih aman. Baik. Oke, saya akan coba ini pakai suara dulu ya. Nanti di tengah kalau stabil saya akan masukkan video saya juga. Video aman. Paranormal bisa lihat video saya sekarang? Saya sendiri nggak bisa.
Iya, mestinya sih nggak kelihatan karena di saya videonya ini nggak kelihatan juga, gitu ya. Oke, baik. Dan ya saya nggak tahu ini kayak minggu lalu lagi. Begini, supaya kita stabilkan dulu, kita coba suara dulu. Ya, kita coba suara dulu. Nanti kalau oke, sebentar. Saya sedang eksperimen sebentar ya dengan saya kutak-katik sedikit dulu di sini. Oke. Ya, memang saat ini sedang tidak terlihat ininya, videonya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya ini dulu pause dulu. Saya pause dulu ya. Saya utak-atik sedikit sebentar. Ya, oke. Kita coba dulu beberapa menit tanpa video dan kita akan lihat kalau misalnya nanti stabil baru saya coba tayangkan videonya lagi. Ya. Baik. Dan coba kita lihat di sini. Oke, sekarang kita ingin melihat masalah ini. Masalah keilahian dari Roh Kudus. Jadi kita sudah lihat kepribadiannya. Sekarang kita mau melihat keilahiannya. Bahwa dia adalah Allah, gitu. Dan Roh Kudus, oke, sebentar. Sebelum itu, saya akan jawab dulu pertanyaan yang muncul dari Pak Danias. Ya, Pak Danias bertanya, katanya, Bapa, Putra, Roh Kudus kan setara. Kenapa di Alkitab tidak dapat berdoa kepada Roh Kudus? Dan pada Roma 8 ayat 27, seolah-olah Roh Kudus tidak setara dengan Bapa dan Putra. Oke, ya Bapa, Putra, Roh Kudus memang setara. Tapi kenapa di Alkitab tidak terdapat berdoa kepada Roh Kudus? Baik. Ya, dan kenapa demikian? Ya mungkin kita bisa jawab dengan sederhana. Alasannya adalah karena ada peran yang berbeda-beda dari tiap-tiap pribadi Tritunggal, begitu. Sehingga ada hal-hal yang cocok untuk kita katakan tentang satu pribadi, yang kurang cocok kita katakan tentang pribadi yang lain, begitu. Dan mereka semua mengambil peran yang berbeda. Ya, misalnya kita bisa berkata bahwa Bapa mengutus Putra, gitu kan? Dan kita tidak mendapatkan di dalam Alkitab perkataan bahwa Putra mengutus Bapa, gitu. Kita tidak dapatkan itu. Ya. Nah demikian juga kita bisa berkata bahwa Bapa mengutus Roh Kudus, tapi kita tidak dapatkan Roh Kudus mengutus Bapa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilakukan yang berbeda-beda, gitu. Dan pelayanan tiap-tiap pribadi Roh Kudus juga punya penekanan yang sedikit berbeda, gitu ya. Seperti dikatakan yang memeteraikan kita adalah Roh Kudus, yang memeteraikan kita Roh Kudus. Ya, tidak dikatakan bahwa misalnya Yesus memeteraikan kita dalam hati kita, tidak dikatakan demikian, misalnya. Ya, jadi perannya yang berbeda-beda, sehingga walaupun ketiganya setara, ya, namun
kembali seperti yang kita katakan di yang lalu itu, bukan berarti bahwa kalau kita berdoa kepada Roh Kudus itu lalu kita bilang sesat, ya tidak sih, tidak sampai sesat, karena beda dengan misalnya kita berdoa kepada Maria contohnya. Nah itu kita bisa tegas mengatakan itu sesat, gitu. Ya, berdoa kepada Maria itu suatu kesesatan, ya karena Maria bukanlah Allah, ya. Dan jelas Maria tidak mungkin berperan sebagai Allah untuk bisa bahkan mendengarkan doa kita, ya, bahwa mendengarkan doa manusia dari seluruh dunia, begitu. Bahkan doa itu kan bisa dalam hati juga. Bagaimana kalau kita berdoa dalam hati? Ya, apakah Maria bisa mendengar itu? Jadi berdoa kepada Maria, berdoa kepada namanya Santo dan Santa, itu kita dengan tegas mengatakan itu kesesatan, itu salah, itu sesat. Nah, itu menempatkan pada posisi Tuhan objek yang bukan Tuhan. Nah, tetapi berdoa kepada Roh Kudus, kita, kalau saya pribadi, saya tidak akan kategorikan itu sesat, gitu. Karena memang Roh Kudus itu ya Allah juga, Allah. Ya, Roh Kudus adalah Allah, begitu. Dan oleh karena itu menempatkan dia sebagai Allah tidak salah, dan dia memang bisa mendengar semua doa kita, gitu. Dan dia juga bisa menjawab doa kita sih sebenarnya, terutama karena ya dia dan Bapa dan Putra adalah satu Allah yang sama, gitu. Tetapi hanya saja kita berkata, kita terutama dalam hal-hal seperti ini ya harus berhati-hati gitu untuk tidak, istilahnya, kita jangan paling berhikmatnya adalah kita tidak melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, gitu. Dan di dalam Roma 8 ayat 27 yang ditanya di sini, ya, ini kan mengenai Roh Kudus membantu kita berdoa, ya. Ya, jadi Roh Kudus membantu kita berdoa. Ya, justru itulah salah satu alasan mengapa kita tidak berdoa kepada Roh Kudus, karena justru Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Dia adalah pribadi Allah yang membantu kita berdoa. Begitu. Oke. Dan saya harap suara saya tidak terputus-putus karena ada indikasi di tempat saya bahwa kadang katanya suara saya hilang sedikit. Ya. Moga-moga tidak hilang dan bisa terdengar dengan baik. Oke, baik. Jadi saya harap cukup jelas. Nah, kita akan masuk ke poin B di sini. Sekarang kita bicara mengenai keilahian dari Roh Kudus. Ya, keilahian dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukanlah hamba, ya, bukan hamba orang percaya atau hamba gereja, tetapi adalah Tuhan Allah atas orang percaya dan gereja. Jadi kita harus memahami posisi dia adalah Allah. Ini berkaitan dengan yang tadi kita bahas. Oleh karena itu, Roh Kudus menuntut kita untuk berserah penuh kepadanya. Jadi kita yang harus mengikuti Roh Kudus sebenarnya. Kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita diperintahkan untuk jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi kita jangan salah konsep. Ya, Roh Kudus itu sekali lagi bukan sekedar suatu tenaga saja yang bisa kita pergunakan semau-mau kita. Jadi, wah, saya dapat kuasa, saya mau bikin A, bikin B, bikin C. Gitu. Memang Roh Kudus memiliki kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi tidak bisa kita manipulasi. Ya. Dan salah satu yang sangat menarik tentang itu, ya, saya coba sharing ya di sini. Kita lihat. Oke. Di dalam
Oke, dan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ada suatu permasalahan di gereja Korintus pada zaman abad pertama itu, yaitu bahwa mereka, orang-orang Korintus, mereka sepertinya mau memaksa Roh Kudus untuk memberikan mereka karunia-karunia yang mereka mau. Jadi ada penyalahgunaan karunia rohani pada waktu itu. Dan dalam penyalahgunaan karunia rohani itu, mereka semuanya menginginkan, suara saya terdengar? Halo, masih terdengar ya? Ya, dan ya karena di saya sepertinya terputus begitu. Oke, bagus kalau masih. Ya, kembali lagi di sini di 1 Korintus pasalnya yang ke-12 di sini. Mereka semua jemaat Korintus waktu itu mereka menginginkan terutama karunia berbahasa yang lain. Itu yang sering kita sebut karunia bahasa lidah. Ya, semuanya menginginkan itu. Tapi Paulus mengingatkan, ya, bukan kita yang bisa mendikte Roh Kudus seolah-olah saya maunya karunia yang ini. Bukan. Ya. Tapi di ayat 7 Paulus mengatakan, ya, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Allah untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang dikaruniakan oleh Roh perkataan hikmat, dan kepada yang lain perkataan pengetahuan menurut Roh yang sama. Ya, menurut Roh yang sama, jadi sesuai kehendak Dia, gitu kan? Dan kepada yang lain oleh Roh yang sama diberikan iman, dan kepada yang lain karunia-karunia penyembuhan oleh Roh yang sama. Jadi penekanannya adalah Roh Kudus punya suatu hak prerogatif Dia. Dan kepada yang lain kuasa-kuasa mukjizat, dan kepada yang lain nubuat, kepada yang lain karunia membedakan berbagai roh, dan kepada yang lain berbagai jenis bahasa, dan kepada yang lain penerjemahan bahasa-bahasa. Nah, ini terjemahan yang dari tim Grafe di sini ya. Jadi kita tidak pakai istilah bahasa roh. Dan yang menarik adalah bahwa di Alkitab yang baru juga TB baru tidak lagi memakai istilah bahasa roh. Gitu. Oke, dan ayat yang ke-11-nya, nah ini hilang ini saya nih. Alkitabnya hilang nggak di tempat kalian? Jadi ayat yang ke-11 dikatakan, oke. Iya, ini cukup mengganggu. Tes. Oke, ada suara sekarang? Ada suara sekarang? Oke, saya tidak tahu masalahnya apa. Ya, oke, sebentar, saya akan pause lagi. Ini ada permasalahan ya. Saya akan coba ini lagi. Utak-atik sebentar.
Oke, jadi kita coba lagi dan di ayat yang ke-11, 1 Korintus pasal 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama itu, yang membagi-bagikan kepada setiap orang secara khusus sebagaimana ia kehendaki. Ya, jadi kembali penekanannya adalah bukan kita yang mengendalikan Roh Kudus yang mestinya mengendalikan kita dan kita yang tunduk kepadanya. Dan karena dia Allah. Ya, nah, oleh karena itu kita akan melihat apakah benar Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Oke. Dan kita lihat di diktat kita ini memang benar demikian. Kita lihat poin nomor 1, gelar dari Roh Kudus, dia disebut Allah. Ya, dan kita akan lihat di sini beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut. Sekali lagi saya akan coba pakai di sini. Pertama adalah di Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4 dalam insiden Ananias dan Safira di sini. Kita ingat bahwa Ananias dan Safira berbohong ketika mereka melihat bahwa banyak orang hebat, begitu banyak orang hebat menjual tanahnya, dia kasih semua kepada jemaat, bawa ke kaki Rasul, dan mereka mungkin orang-orang yang melakukan hal itu sangat dihormati di jemaat. Bayangkan kamu punya rumah atau kamu punya ladang atau lain sebagainya, kamu jual lalu kamu berikan semuanya kepada jemaat, tentu itu suatu hal yang mungkin dipuji, suatu yang dianggap hebat begitu. Oke. Tes. Oke, nggak tahu kenapa. Mungkin saya nggak bisa share screen ya untuk saat ini. Saya tidak bisa share screen. Jadi, ya coba kita lihat di sini. Saya akan bacakan saja karena tidak bisa share screen. Jadi Anda bisa mengikuti Alkitab di rumah. Tapi karena saya tidak bisa share screen, ya saya akan bacakan Alkitab terjemahan dari yang tim Grafe. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah Satan telah memenuhi hatimu, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan memisahkan sebagian dari harga tanah itu? Bukankah selama tanah itu ada, itu tetap kepunyaanmu, dan setelah terjual, bukankah berada dalam kuasamu? Jadi mengapakah engkau merencanakan perkara ini dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, melainkan melainkan Allah. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah bahwa di ayat yang ketiga Petrus berkata bahwa mereka mendustai Roh Kudus, dan di ayat yang keempat Petrus mengatakan mereka mendustai Allah, gitu. Dan ini mengindikasikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah, gitu. Jadi ini sangat jelas sekali. Dan lebih kuat lagi adalah bahwa lalu disertai dengan suatu konsekuensi yang sangat signifikan, yaitu kita tahu dalam ceritanya Ananias dan Safira dihukum mati oleh Tuhan. Dan kalau mendustai manusia saja kan tidak begitu. Makanya ada penekanannya, engkau bukan mendustai manusia, melainkan Allah. Oke. Lanjut lagi di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Di sini ya. Halo? Oke. Sebentar ya.
Iya, oke, saya mau memastikan ya suara saya terekam di sini di OBS saya. Karena saya agak bingung, saya coba ini macam-macam. Sekarang tadi kan saya pakai mic yang satu itu ya, apa itu masalahnya, lalu saya ganti sekarang pakai mic yang di webcam, tapi sepertinya masalahnya tetap ada di sini. Ya, jadi masalah-masalah teknis masih ada, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, saya bacakan bunyinya begini. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kalian. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi kalian di sini maksudnya adalah orang-orang percaya atau jemaat di sini ya. Kalian adalah bait Allah. Nah, bait Allah itu kan berarti rumah Allah. Dan bait Allah itu maksudnya tempat Allah tinggal. Begitu. Tapi perhatikan klausa selanjutnya berkata, dan roh Allah tinggal di dalam kalian. Ya, roh Allah tinggal di dalam kalian. Jadi tempatnya Allah itu kan mestinya Allah yang tinggal kan, tapi dikatakan roh Allah tinggal dalam kalian. Berarti roh Allah adalah Allah. Roh Allah itu adalah Allah yang tinggal di situ. Jadi kalau kita masukkan di sini Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4 ya, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Oke. Nah, kemudian yang satunya lagi di 1 Korintus 3 ayat 16 yaitu ya bait Allah sama dengan tempat tinggal Roh Kudus. Jadi berarti Roh Kudus adalah Allah. Ini ya, jadi itu adalah yang dinyatakan oleh kedua poin ini, yaitu Kisah Rasul 5 ayat 4 dan 1 Korintus 3 ayat 16 ya. Oke, nah ada pertanyaan dari Pak Luki, dengan mendustai Roh Kudus apa Ananias dan Safira masuk neraka? Indikasinya tidak ya. Jadi Alkitab tidak spesifik menyatakannya, tetapi kita tahu bahwa manusia tidak binasa karena dia punya dosa tertentu. Begitu. Tetapi manusia binasa itu karena dosa-dosanya tidak ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena ada begitu banyak dosa yang kita miliki. Ya. Kita mendustai, ya. Dan hari ini bisa saja ada banyak orang yang melakukan dosa yang sama dengan Ananias dan Safira bahkan. Ya, mereka mendustai. Karena waktu Ananias dan Safira berbohong itu kan dia berbohong di hadapan Petrus sebenarnya di situ. Ya, tapi Petrus bilang kamu mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Gitu. Berapa banyak orang yang hari ini mendustai misalnya gembala sidangnya, atau bahkan mendustai Tuhan secara langsung ya, dengan cara dia misalnya banyak orang yang berjanji kepada Tuhan sesuatu, lalu kemudian dia tidak lakukan janjinya. Banyak sekali orang yang melakukan seperti itu ya. Nah, tapi kita bilang sekali lagi, masalah Ananias dan Safira masuk surga atau tidak bukan karena ada dosa tertentu dalam hidup mereka, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus atau belum ya. Dan kalau mereka sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka walaupun mereka kena hukum mati, tapi sebenarnya ya mereka tetap masuk surga karena ya dosa-dosa mereka sudah ditanggung ya. Tetapi itu menjadi suatu pelajaran yang berharga juga, bahwa hanya karena kita sudah diselamatkan dan dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan, bukan berarti
Kalau kita jatuh dalam dosa, kan gini kan, kalau hari ini saya percaya pada Yesus, berarti kan dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Baik yang lalu, maupun yang belum saya buat pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti bahwa kalau saya jatuh dalam dosa di kemudian hari, tidak ada konsekuensi atas dosa itu. Bisa saja ada disiplin dari Tuhan. Ya. Demikian juga dosa saya yang lampau, ketika saya percaya Yesus kan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Bisa saja. Makanya ada orang-orang Kristen, misalnya sebelum dia bertobat, dia melakukan banyak kesalahan. Misalnya sebelum dia bertobat, dia, contoh ya, ada orang yang perokok berat sebelum dia bertobat. Lalu dia bertobat. Ya, tapi di kemudian hari dia bisa saja masih kena kanker paru-paru misalnya. Nah, itu adalah karena dosa yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat, memang dosa dia itu sudah ditanggung Tuhan Yesus. Namun bukan berarti konsekuensinya serta-merta dihilangkan. Gitu. Konsekuensi dalam hidup ini. Gitu ya. Nah, kalau yang dosa masa lalu begitu, dosa masa depan juga demikian. Jadi, ya, ini ya, pelajaran dari apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira di sini. Oke. Baik, paham ya? Sekarang yang nomor 2 kita melihat adalah sifat dari Roh Kudus. Ya. Sifat dari Roh Kudus, dan ini kita akan cepat saja di sini. Di mana Roh Kudus disebut sebagai roh yang kekal, jadi dia punya sifat kekal. Di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Oke, suara saya apakah terdengar? Ini saya kena ini lagi ya, kena keluar lagi. Tes. Oke. Ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Allah. Jadi Roh Kudus disebut sebagai roh yang kekal. Roh yang kekal. Jadi dia punya sifat kekal. Gitu. Dan itu cocok dengan salah satu sifat dari Allah, yaitu kekal. Ya. Kemudian sifat lain dari Roh Kudus adalah dia maha tahu. Maha tahu. Ini terlihat dari beberapa ayat. Salah satunya sudah kita bahas di 1 Korintus 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Allah telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam dari Allah. Nah, jadi kalau bilang roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam dari Allah, bahkan di ayat yang ke-11 dari 1 Korintus 2 dikatakan, sebab siapakah dari antara manusia yang mengetahui hal-hal dalam manusia itu, jika bukan roh manusia tersebut yang ada di dalam dirinya. Demikian juga tidak seorang pun tahu hal-hal dalam Allah jika bukan roh Allah. Jadi roh Allah mengetahui segala sesuatu yang Allah ketahui, ya berarti dia maha tahu. Itu cukup jelas sekali. Jadi itu adalah di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 di sini. Kemudian Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang Sang Bapa akan Sang Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajarkan kalian segala sesuatu. Kembali menekankan bahwa dia tentu kalau dia mengajar segala sesuatu berarti dia tahu segala sesuatu. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi bila mana dia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran juga menekankan bahwa dia
Maha tahu di sini ya. Nah, Roh Allah adalah Maha Kuasa. Kita melihat itu di dalam Ayub ya, 26 ayat 13 dikatakan. Nah, ini sangat menarik karena di dalam bahasa Indonesia dia terjemahkan nafasnya. Tapi dalam bahasa aslinya itu memakai kata ruak. Nah, ruak itu memang bisa diterjemahkan beberapa cara ya. Bisa memang menerjemahkan ruak itu nafas atau angin, itu memang ada penerjemahan, ada arti seperti itu. Jadi secara teknis tidak salah di sini ya. Tetapi sepertinya lebih cocok sebenarnya menerjemahkan ini ruak itu bisa juga diterjemahkan roh ya, paling sering diterjemahkan roh sebenarnya. Jadi kalau dalam versi LAI dikatakan oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas di sini. Oleh nafasnya dalam KJV dia terjemahkan by his spirit, roh. Karena memang dari kata ruak, dan kata ruak itu sudah sangat mirip dengan di bahasa Indonesia roh. Bahkan bahasa Indonesia roh itu mengambil atau secara etimologis tersambung kepada kata Ibrani ruak itu. Ya, jadi oleh rohnya, ya, bisa dibilang juga oleh rohnya ia ya, ini apa menata langit. Nah, LAI terjemahkan langit menjadi cerah. Langit menjadi cerah. Oleh rohnya langit menjadi cerah, atau oleh rohnya langit tertata begitu, atau tercipta boleh dibilang. Dan kembali ini menegaskan tentang fakta penciptaan, mana Roh Kudus turut dalam penciptaan. Kita lihat itu juga di dalam Kejadian 1 ayat 2, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan samudera raya, atas permukaan air di situ. Ya, jadi Roh Allah ada. Oke, kemudian D, Maha Hadir. Ya, Maha Hadir. Ini sangat jelas di dalam Mazmur 139 ayat 7 misalnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Nah, jadi pemazmur bertanya. Di sini sifat-sifat Allah disebutkan ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Tidak ada tempatnya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, jadi tidak bisa gitu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 ini sudah kita lihat tadi ya, bahwa Roh Allah tinggal di dalam orang percaya. Roh Allah tinggal dalam diri orang percaya. Nah, orang percaya kan ada banyak, ada di mana-mana. Nah, berarti Roh Kudus juga ada di mana-mana. Ya, sama dalam Roma 8 ayat 9, hanya pribadi yang maha hadirlah yang bisa mendiami semua orang percaya pada saat yang bersamaan. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Mengapa? Karena selama Tuhan Yesus masih di muka bumi ini, di dalam kemanusiaannya, dia terbatas oleh daging secara fisik, lokasinya. Ya, kalau dia ada di Yerusalem, maka tubuhnya tidak bisa bersamaan waktu ada di tempat, ada misalnya di Jakarta misalnya. Ya, tapi ketika Roh Kudus, ya, makanya Tuhan Yesus bilang lebih baik Roh Kudus datang, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Ya, jadi Roma 8 ayat 9, tetapi kalian tidaklah dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah tinggal dalam kalian. Roh Allah tinggal dalam kalian. Ini ya. Oke. Jadi cukup jelas di sini. Dan yang terakhir, sifat Roh Kudus adalah Maha Kudus. Ya, namanya saya sudah Roh Kudus, jadi dari namanya jelas dia adalah Maha Kudus.
Dan kekudusan yang sesungguhnya hanya ada pada Allah sebenarnya. Dan Roma 15 ayat 16 adalah contoh lain. Roma 15 ayat 16 bunyinya, supaya aku menjadi pelayan Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang mengerjakan pelayanan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima dengan baik sebagai persembahan setelah dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan oleh Roh Kudus, namanya Yesus sudah Roh Kudus, dia juga yang menguduskan karena dia Maha Kudus. Oke, jadi dari sifat-sifatnya cocok dengan status dia sebagai Allah di sini. Kemudian yang ketiga, saya coba nyalakan webcam lagi ya. Siapa tahu lumayan stabil. Oke, yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus, gitu di sini. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Dari pekerjaannya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah di sini ya. Yang pertama adalah penciptaan. Sekali lagi kita bisa melihat Ayub 33 ayatnya yang keempat. Ya, jadi saya agak sulit untuk menayangkan di screen. Ya, silakan masing-masing membuka Alkitab masing-masing. Ya. Ayub pasal 33 ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Jadi membuat manusia. Ya, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, katanya di sini. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa kata nafas di sini dia memakai kata yang lain untuk nafas. Jadi untuk mengatakan nafas di dalam Alkitab bisa ada beberapa cara, yaitu ruach. Yang pertama, Roh Allah itu pakai ruach. Jadi ruach el, tanya sini ya. Ruach el telah membuat aku. Kemudian nafas yang maha kuasa itu memakai kata nishmat. Nishmat. Ya. Nah itu nafas. Ya. Bisa dipakai di situ. Dari kata neshama. Ya. Nishmat Shaddai. Jadi yang maha kuasa adalah Shaddai di sini. Oke, audio saya hilang lagi. Sepertinya. Oke, dan ya, aduh, ini nggak jelas ya. Ya, ada cukup banyak gangguan di sini dalam kelas kita hari ini. Saya pause dulu recordingnya. Baik. Saya tidak mengerti ya, kenapa tiba-tiba jadi begini. Selama bertahun-tahun kita tidak ada masalah. Apa tiba-tiba internet saya jadi kacau atau gimana? Tapi tidak ada masalah dalam melakukan banyak hal lain sebenarnya. Selama ini saya browsing atau download barang nggak ada masalah sih. Oke, mari kita doakan ya. Jadi nanti menjadi pokok doa kita juga dalam kelas supaya masalah ini bisa terselesaikan ini. Saya jadi bingung juga masalahnya ada di mana. Oke, tapi kita mau lanjutkan dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Ya, Roh Kudus menciptakan. Oke, tadi sudah kita bahas Ayub 33 ayat 4, Roh Allah yang membuat kita, menciptakan kita. Oke, kemudian ada Mazmur 104 ayat 30. Kita lihat. Mazmur 104 ayat 30.
apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa peran Roh Kudus di dalam penciptaan itu tidak bisa disangkal dan tidak bisa dilepaskan. Sehingga kita bisa bilang bahwa Bapa bekerja di dalam penciptaan, Putra bekerja dalam penciptaan, dan Roh Kudus bekerja dalam penciptaan. Dan masing-masing dengan aspeknya sendiri. Kita melihat misalnya kalau mengenai Sang Putra, Yesus Kristus, ada banyak ya, di Kolose dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia, dan melalui Dia, ya, oleh Dia, melalui Dia, untuk Dia. Ya. Roh Kudus juga disebut di sini perannya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ya, jadi masing-masing ada perannya. Ya, kemudian yang sudah kita lihat tadi itu adalah ini. Yang sudah kita lihat tadi itu adalah Ayub 26 ayat 13. Ini sudah kita baca tadi. Yang di bahasa Indonesia diterjemahkan nafas, tapi sebenarnya adalah roh. Oke, kemudian Roh Kudus juga memberikan hidup. Memberikan hidup. Ya. Dan masing-masing dari pribadi Tritunggal dinyatakan memberikan hidup. Misalnya Bapa memberikan hidup di dalam jelas ya, Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Bapa memberikan hidup, katanya di sini. Oke, saya terdiskoneksi lagi. Saya tidak tahu apakah di kalian disconnect atau tidak. Oke, saya akan pause dulu recording. Pada manusia. Oke, jadi sekali lagi saya bacakan Yohanes 6 ayat 33, karena roti yang dari Allah maksudnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah roti yang dari Allah. Nah, salah satu titel dia adalah roti hidup. Ya. Jadi roti hidup, roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, jadi Putra juga memberikan hidup. Ya. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi Roh yang memberi hidup. Jadi Bapa memberi hidup, Putra memberi hidup, Roh Kudus memberi hidup. Oke, kemudian yang ke C, dia menginspirasikan para nabi. Menginspirasikan para nabi. Karena ketika Roh Kudus menginspirasikan para nabi, maka dikatakan nabi-nabi itu berbicara atas nama Allah. Tapi yang membuat mereka berbicara atas nama Allah adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, ini salah satu ayat yang penting mengenai inspirasi. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, dan kita bisa bandingkan dengan 2 Samuel 23 ayat 2. Ini contoh Daud sebagai orang yang diinspirasikan. Dia berkata begini, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, dia menyampaikan firman Allah, tapi firman Allah itu sama dengan Roh Tuhan berbicara, berarti Roh Tuhan itu adalah Allah. Sama dalam Ibrani 1 ayat 1 juga demikian. Oke, kemudian kita lihat lagi pekerjaan Roh Kudus lainnya. Pekerjaan Roh Kudus lainnya adalah melahirbarukan. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 8, dalam percakapan Tuhan Yesus yang sangat terkenal dengan Nikodemus namanya.
pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Tuhan Yesus menekankan bahwa kamu harus lahir kembali. Ya, tapi ketika Nikodemus bingung, bagaimana caranya lahir kembali? Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, bukan lahir secara fisik lagi. Pikirkan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, katanya. Ya, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tanya di sini. Oke, jadi lahir dari roh, Roh Kudus melahirbarukan. Sama ya di Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke. Halo? Terdengar suara saya? Tes 1 2. Oke, jadi kita baru saja membahas masalah melahirbarukan. Dan saya akan, ini tanggung ya, jadi saya akan selesaikan E dan F. Habis itu saya rasa saya akan stop sampai di sini, karena ini sangat mengganggu. Saya yakin bagi kalian mengganggu, bagi saya juga mengganggu. Saya akan coba telusuri masalahnya apa, walaupun saya tidak yakin saya bisa ketemu. Tapi saya akan rekam sisanya. Jadi untuk pelajaran 3 ini, ya bisa dibilang setengah kita pakai cara begini, nanti setengah lagi saya tambalkan dengan sedikit rekaman nanti ya. Oke, jadi E, kebangkitan. Kebangkitan saya akan bacakan Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus terlibat di dalam membangkitkan Yesus, dan akan terlibat, akan membangkitkan kita juga gitu. Nah, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya ingat beberapa, mungkin tahun lalu ya, waktu mendekat kebangkitan Tuhan Yesus, sempat ada suatu perdebatan di sosial media. Kalau saya tidak salah, David Tong ada bilang bahwa Yesus tidak bangkit sendiri tapi dibangkitkan dan lain sebagainya gitu. Ini kalau saya tidak salah ya. Dan tapi nyatanya yang benar adalah bahwa tiga pribadi Tritunggal semuanya terlibat di dalam kebangkitan ya. Bapa membangkitkan Yesus, Yesus bangkit ya, atau Yesus bangkit sendiri, dan Roh Kudus dikatakan membangkitkan Yesus juga. Jadi tiga-tiganya terlibat. Makanya di sini dan Roma 8 ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Ya, jadi Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan akan membangkitkan kita dari antara orang mati juga. Dan ini kembali menekankan keilahian dari Roh Kudus gitu. Kemudian terakhir F di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, katanya di sini ya. Ya, jadi ini lebih jelas di dalam terjemahan King James Version. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Jadi kita memuliakan, ya, memuliakan Roh Kuduslah yang akan mengerjakan pemuliaan kita nanti di dalam sorga. Begitu. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini karena ada masalah. Jadi saya akhiri rekamannya dulu. Nanti saya akan tambahkan dengan rekaman selanjutnya lagi. Ya.